Sorry, ada kesalahan lagi apa ya? Tuh, kan jadi tinggal 13, tinggal 16. Ya, biarin aja Kak, kita langsung aja ke anak-anak bertanggung jawab. Nah, eh, jadi ketika Tentara Nasional Indonesia sedang pergi ke Yogyakarta, Kartosuwiryo kemudian memerdekakan negara Islam Indonesia karena tujuannya adalah menjadikan negara Islam Indonesia. Kemarin kamu sudah menjawab ya di kuis ya. Kemudian bentuk negaranya Jumhuriyah, dasar negaranya tidak Pancasila lagi tapi Konun atau Quran dan hadis. Nah, kemudian terjadi perubahan di Republik Indonesia 27 Desember 1949, si tentara-tentara nasional itu harus kembali ke Jawa Barat karena Indonesia sudah diakui kedaulatannya. Nah, ini Kartosuwiryo sudah merasa memiliki Jawa Barat yang ditinggal oleh keamanan wilayah Indonesia. Akhirnya Kartosuwiryo tidak lagi memerangi Belanda, tapi memerangi TNI. Nah, karena ini meresahkan, Tentara Nasional Indonesia yang baru datang dari Jogja, kemudian ke wilayah Jawa Barat langsung diserang oleh Kartosuwiryo dan kawan-kawannya dengan tentara Islam tentara Islam Indonesianya. Nah, akhirnya dilakukanlah Opmil Baratayuda dengan taktik pagar betis. Tahun 1962, Kartosuwiryo ditangkap dan ditembak mati. Ibu ulangi lagi ya, Ibu ringkas saja ya. Jadi, kalau ditanyakan apa latar belakang DITII, itu adalah kecewa perjanjian Renville, seolah-olah Jawa Barat itu diberikan kepada musuh, kepada Belanda. Makanya kemudian ketika Tentara Nasional Indonesia harus hijrah ke Jogja, nah oleh Kartosuwiryo, daerah Jawa Barat ini diproklamasikan menjadi negara Islam Indonesia, karena memang tujuannya. Dia tidak ingin Pancasila lagi, tapi dia menginginkan dasar negaranya adalah Quran dan hadis. Nah, kemudian ketika TNI kembali karena Republik kita sudah menjadi RIS, diakui kedaulatannya, nah akhirnya diperangi oleh kelompok Kartosuwiryo. Itulah yang dikenal dengan nama gangguan keamanan. Kartosuwiryo memerangi tentara yang sah di Indonesia. Akhirnya digunakanlah operasi militer Baratayuda dengan taktik pagar betis, dan tahun 1962 Kartosuwiryo ditangkap, 65 dieksekusi mati. Ada pertanyaan? Belum? Masih bisa paham ya? Oke, kalau belum kita lanjutkan. Kalau Ibu terlalu cepat, kamu bilang aja. Nah, kita lihat. Oh, nggak ada, Pak. Nah, ini Kartosuwiryo. Pahami? Siapa tahu besok kamu ke Indomart, kamu ketemu. Ini cara gerombolan itu kalau malam dia mencari makan, itu mereka nyerang desa, bakar desa ya. Nah, ini Kartosuwiryo-nya. Ini Kartosuwiryo-nya. Nah, tadi Kartosuwiryo. Ternyata Kartosuwiryo itu nggak sendiri. Dia kecewa karena Renville. Nah, ternyata di daerah Jawa Tengah, khususnya Tegal, ada yang kecewa juga. Dia adalah Amir Fattah, ini gambarnya. Amir Fattah juga berusaha menyerang TNI, melawan pemerintah. Hanya dia punya kekuatan karena didukung oleh TNI, Batalion 426, Divisi Diponegoro. Alasannya apa? Kecewa karena rendahnya kesejahteraan Angkatan Darat. IPA 4, jadi pada waktu itu tentara-tentara kita, prajurit-prajurit kita, banyak sekali yang dikeluarkan, didemobilisasi. Nah, akhirnya yang tidak didemobilisasi, kesejahteraan kehidupannya sangat rendah. Inilah yang membuat kecewa, akhirnya dia komplain ke pemerintah dengan cara mengadakan gerakan, gangguan, serangan. Itu di Jawa Tengah, Tegal.
Ternyata di Kebumen, tetangga Tegal pun ada dukungan, yaitu Mahfud Abdurrahman Kiai, karena tinggalnya di Somalangu, jadi dia dikenal dengan nama Somalangu. Nah, dia pun melakukan protes, melakukan pemberontakan. Tapi Tegal dan Kebumen ini bisa diberantas oleh pemerintah dengan menggunakan Banteng Riders. Operasi militernya dikenal dengan nama Banteng Riders. Mereka berdua berkiblat ke Kartosuwiryo. Bahkan dijanjikan oleh Kartosuwiryo, mereka akan mendapatkan kedudukan yang baik kalau negara Islam Indonesia jadi terbentuk. Itu di Jawa Tengah. Diulangi lagi ya. Ternyata Kartosuwiryo didukung di Jawa Tengah. Karena kecewa, banyak tentara angkatan darat yang didemobilisasi, dikeluarkan dari ketentaraan, terutama tentara-tentara lokal, tentara daerah, ini kecewa. Dan tentara yang sudah ada pun, yang masih diakui pun, ternyata kesejahteraannya sangat kecil. Nah, inilah yang membuat marahnya mereka, dan kemudian mereka melakukan pemberontakan. Ada pertanyaan di sini? Itu tahun berapa ya, Bu? Ini tahun 1950-an. 1952, 53. Jadi bersamaan dengan Kartosuwiryo. Kartosuwiryo 49, 50. Nah, ini lanjut 50, 51, 52. Nanti Aceh lanjut 53 terus. Ya. Ya, harusnya ngasih taunya ya. Jadi kamu paham, karena sejarah lengkap sekali dengan tahun. Oke. Ada pertanyaan lagi, Jafira, Gabriel? Ada, Bu. Apa tuh? Ibu. Ya, Bu. Saya dulu ya. Bu. Nah, sok. Tar dulu. Siapa yang mau nanya? Oke, Ihsan. Ihsan dulu, Ihsan. Nah, gimana? Tadi yang kita didemobilisasi itu, kan yang nggak didemobilisasi nggak sejahtera. Iya, Kenapa itu nggak dikasih pesangon gitu, Bu? Oh iya, nggak dikasih pangan atau apa gitu ya. Ihsan, pertanyaan kamu, karena ada pertanyaan, tapi yang lain juga dengarkan ya. Jadi kita merambah ke ekonomi kita setelah kemerdekaan. IPA 4, makasih Ihsan dan kawan-kawan yang sudah bertanya. Ketika kita merdeka, ternyata ekonomi kita itu sangat sulit. Nah, akhirnya tahun 1948 banyak kebijakan ya. Tahun 1945 ada kebijakan ekonomi, 46 ada kebijakan ekonomi. Nah, kita langsung aja ke pertanyaan Ihsan. Tahun 1948 ada kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Hatta, Perdana Menteri pada waktu itu. Namanya, kamu boleh punya catatan ya. Namanya rekonstruksi rasionalisasi. Ibu ulangi lagi. Hatta mengeluarkan kebijakan ekonomi yang dikenal dengan nama rekonstruksi rasionalisasi atau RERA. Kamu mudahnya nulis RERA saja. Nah, di dalam RERA disebutkan bahwa untuk meratakan anggaran pembelanjaan negara yang begitu banyaknya di setiap departemen, nah akhirnya Hatta melakukan pemangkasan anggaran. Karena banyak yang harus dikeluarkan, akhirnya Hatta melakukan pemangkasan anggaran. Dalam RERA dilakukan pemangkasan anggaran. Salah satu anggaran yang dipangkas adalah angkatan bersenjata atau pertahanan. Nah, pertahanan inilah karena dipangkas. Akhirnya orang-orang ada tentara daerah pada waktu itu mempertahankan kemerdekaan ya. Itu ada apa tadi ya? Tentara KGSS, ada tentara Sabilillah, ada tentara lokal lainnya, itu dimobilisasi di luar. Tapi yang termasuk TNI APRIS, itu kesejahteraan berkurang. Itu pemerataan anggaran. Jadi dikurangi. Itulah yang membuat mereka marah. Jadi bukan karena nggak dikasih makan, mungkin kalau ada apa, dengan disuruhkan sehari-hari, tidak ada kelebihan bisa kesejahteraan dirinya. Inilah yang membuat marah bagi mereka. Sebenarnya orang-orangnya masih syukur ya, mereka masih beda. Yang marah adalah orang-orangnya didemobilisasi. Betul, Amir Fattah adalah salah satu yang didemobilisasi. Makanya dia marah. Didukung oleh tentara nasional. Di sini kurang, kesejahteraan kurang. Hanya si Amir Fattah kurang. Jadi istilahnya bukan karena dikasih makan ya, tapi kurangnya, minimnya kesejahteraan. Ada pertanyaan lagi? Bu, maaf. Tadi suaranya kenapa?
Suaranya Kurang putus-putus. jelas. Tadi Suaranya Oh, putus-putus. suaranya putus-putus ya. Ya, bentar. Bentar. Masih Pak. Putus-putus. Masih terputus ya? Ya, gimana aduh. Oh, ternyata sinyalnya di sana juga susah, Pak. Oh, ini mah berarti jaringan. Oh, di jaringan ini ya? Oh, belum bisa. Cek. Kedengeran? Enggak. Masih Ada, Bu. putus-putus, Bu. Tadi Masih terputus-putus ya? putus-putus sedikit gitu. Terputus-putus dikit, tapi buat kamu pusing kan dengerinnya kan? Krasak-krasak. Iya. Resek-resek. Masak delay gitu. Padahal suara kamu mah ke ibu jelas ya, jadi di ibu nih yang jelek ya. Mungkin. Nih Kang, Neng, biasanya harus diapain ini? Ibu suaranya mati, Bu. Udah. Ada Neng? Ada sekarang? Ada, Bu. Ada, yaudah. Jadi harus cepat ini supaya nggak masalah lagi. Jadi Ihsan, karena dikuranginya anggaran ya, karena rera ya, makanya kesejahteraan mereka sedikit. Untuk apa sih sebenarnya? Untuk pemerataan pembangunan. Karena kita sedang ada blokade Belanda, makanya akhirnya uang kita itu harus dibagi rata, akhirnya dilakukanlah rera. Masih ada pertanyaan? Mumpung masih bagus ininya. Nah, kalau gitu kita mulai lagi. Nah ya, jadi ini Amir Fatah. Jadi kalau kesimpulannya itu karena kecewa ya. Nah sekarang Neng, di Aceh dipimpin oleh Daud Bereh. Latar belakangnya karena kecewa diturunkannya Aceh dari daerah istimewa menjadi residen dalam Provinsi Sumatera Utara. Tapi kemudian di Aceh ini bisa dilakukan musyawarah kerukunan rakyat Aceh di bawah pimpinan M. Yasin. Nah, kemarin di TTS kamu juga sudah mengisi ya tentang M. Yasin. Kemudian lagi mereka. Nah, ada pertanyaan. Supaya cepat Ibu nggak akan PowerPoint aja deh. Supaya cepat Ibu nggak akan PowerPoint. Ibu ulangi lagi ya. Ternyata Ihsan, karena Ihsan tadi yang bertanya, ternyata reranya Muhammad Hatta itu juga menjadikan satu keributan lagi di Aceh. Aceh yang pada waktu kemerdekaan dia benar-benar menyumbang kepada Soekarno untuk jalannya pemerintahan, nah akhirnya juga dijadikan daerah istimewa, tapi tahun 1949 diturunkan dari daerah istimewa menjadi masuk provinsi di bawahnya Sumatera Utara.
gengsi bagi rakyat Aceh. Nah, akhirnya di bawah pimpinan gubernurnya pada waktu itu Daud Bereh, akhirnya marah, memberontak. Tapi ternyata tidak terlalu lama karena rakyat Aceh mau melakukan musyawarah. Jadi bagaimana cara memberantasnya di Aceh? Dilakukanlah musyawarah kerukunan rakyat Aceh. Dapatkah hukuman si Daud Bereh? Dapat. Tapi tidak terlalu berat karena dia langsung mengakui kesalahannya dan kemudian bergabung kembali ke Ibu Pertiwi. Itu di Aceh. Masih dengarkan? Karena Ibu akan gerak cepat. Nah, di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Kahar Mujakar. Tadi kamu harusnya sudah bacakan ya, ada tugasnya Kahar Mujakar. Ada apa lagi dengan Kahar Mujakar di Sulawesi Selatan berkiblat ke mana itu Sekarmaji. Nah, ternyata kecewa karena Kahar Mujakar dan tentaranya Sulawesi Selatan itu pernah dikirim ke Jawa. Untuk apa? Untuk mempertahankan kemerdekaan. Setelah benar-benar merdeka, untuk kedua kalinya, akhirnya dikembalikan. Ketika kembali ke Sulawesi, Kahar minta si tentara yang kemarin bantu di Jawa, tolong jadikan tentara nasional. Tolong jadikan APRIS. Karena berjasa kan? Nah, oleh pemerintah ditolak. Tadi, Rera. Dan kemudian juga karena apa? Dijadikan CTN saja, tentara cadangan saja. Nah, Kang Neng, yang jadi masalah, dengarkan baik-baik, kemarin ada bom waktu Ibu sebutkan kan ya? Nanti salah satunya APRA ya. Nah, skenario Belanda. Ketika 27 Desember 1949 kita diakui kemerdekaannya, Belanda kemudian membuat peraturan. Siapakah yang nanti menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat? APRIS. Nah, oleh Belanda disebutkan dua. Yang menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat adalah TNI, Tentara Nasional Indonesia, yang mereka memang melakukan pendidikan untuk menjadi tentara. Yang kedua adalah KNIL, Koninklijk Nederland Indisch Leger. KNIL. Siapa itu KNIL? KNIL adalah tentaranya Belanda, tapi berkulit sama dengan Indonesia. Kok bisa begitu? Karena memang orang Indonesia yang berpihak kepada Belanda. Marah kan tentara daerah? Ya enggak? Ibu kasih gambaran. KGSS, Komando Gerilya Sulawesi Selatan. Itu tentara daerah yang sama-sama berjuang untuk Indonesia merdeka, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Minta dijadikan APRIS, ditolak oleh pemerintah. Anggaran nggak ada. Terus siapa yang menjadi APRIS? Yang menjadi APRIS adalah TNI. Yang kedua, KNIL. Inilah yang membuat marah rakyat. KNIL adalah tentara Belanda, tapi berwajah sama dengan Indonesia. Jadi orang-orang yang membelot dari Indonesia berkepihakan kepada Belanda. Itulah yang membuat Kahar Mujakar marah. Masuk akal kan marahnya Kahar Mujakar ya? Itulah skenario Belanda, Arafi. Belanda berpikir, nanti setelah dibentuk APRIS yang dua yaitu TNI dengan KNIL, ini pasti akan marah, ini pasti Indonesia akan ribut, dan benar ribut. Dan ributnya itu melemahkan Indonesia, akhirnya Belanda bisa masuk kembali ke Indonesia. Itu. Paham? Marahnya Kahar Mujakar, paham ya? Marahnya Daud Bereh juga paham ya? Orang tadinya daerah istimewa, kok akhirnya diturunkan. Kalau Kahar, lah saya mendukung Indonesia, kok nggak boleh jadi tentara? Malah KNIL dijadikan tentara. Memang itu diadakan, dijadikan skenario supaya Indonesia bergejolak terus. Kalau bergejolak terus, akhirnya lemah, Belanda bisa datang kembali. Satu lagi, yaitu di Kalimantan Selatan. Kemarin kamu nulis TTS, KRYT. Nah, Ibnu Hajar adalah dari ALRI, Angkatan Laut Republik Indonesia, TNI, AL. Tapi kemudian dia karena rendah, hanya tingkat SD sekolahnya, dia didemobilisasi. Nggak bisa masuk TNI. Akhirnya dia marah dan kemudian melakukan
pemberontakan dengan menghimpun rakyat yang seolah-olah tertindas. Kelompoknya adalah KRYT, Kerukunan Rakyat yang Tertindas. Tapi Kahar Mujakar dengan Ibnu Hajar bisa diberantas dengan menggunakan opmil tumpas. Dah, ada pertanyaan? Cepat banget kan Ibu? Danis, ada pertanyaan? Jadi Jadi gimana? tujuan adanya KNIL itu apa bedanya sama TNI ya? Kan sama-sama tentara nih. Danis, sekarang suaramu yang terputus-putus ke Ibu. Apa bedanya gimana Danis yang keras? Apa bedanya? Tadi kan TNI sama KNIL tuh sama-sama tentara. Nah, terus tujuannya KNIL dibuat itu apa? Apakah beda sama TNI? Oke, sip. Pinter Danis. Yang lain turut mendengarkan ya. Jadi kalau pertanyaan akhirnya Ibu cerita kemana-mana. Untuk apa ada KNIL? Untuk apa ada TNI kalau sama-sama? Kemudian kok jadi ribut? Dengarkan. Danis, tentara atau jangan tentara. Hindia Belanda, orang-orang Belanda di Indonesia selalu kekurangan tentara. Kalau dia perang dengan Indonesia, dicari atau didatangkanlah tentara dari Belanda. Itu akan biayanya mahal. Kemudian tidak banyak tentara yang bisa ke-Indonesiakan di negeri Belanda, karena pertahanan di Belanda pun harus ada. Nah akhirnya, karena si Belanda sedang memerangi Indonesia, dia membuka lowongan tentara. Nah, lowongan tentara itu dikenal dengan nama KNIL. Tentara untuk mempertahankan Belanda di Indonesia. Namanya KNIL. Nah, itu adalah siapa? Orang-orang kita yang pro kepada Belanda. Akhirnya, kita punya tentara nasional Indonesia kan ya? Yang memerangi Belanda dan KNIL. Tapi Danis dan kawan-kawan, ketika 27 Desember kita diakui kedaulatannya, Belanda punya skenario ingin menghancurkan Indonesia kembali. Karena kita masih di bawah naungan negeri Belanda, kita harus turut serta undang-undang Belanda, dibentuklah yang namanya Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Danis dan kawan-kawan, 27 Desember kita itu dikenal dengan nama Republik Indonesia Serikat. Serikatnya Belanda. Kawannya Belanda, Serikat. Nah, dibentuklah tentara. Tentaranya Belanda membuat 2. Tentara Nasional Indonesia yang kemarin merangin Belanda, dan tentara KNIL yang kemarin mendukung Belanda. Danis, jadi ini mas skenario. Kamu harusnya kamu pasti kan bertanya, kok mau-maunya orang Indonesia begitu? Karena memang hukum internasional pada waktu itu, karena kita di bawah Belanda, kita diatur oleh Belanda. Nah, betul kan? Keinginan Belanda kita runtuh, betul. Mulai Kahar Mujakar marah. Dan nanti tidak Kahar Mujakar saja yang marah. Banyak daerah-daerah lain yang turut marah karena adanya KNIL. Orang dulu dia mengadakan pemberontakan, kok sekarang diakui. Begitu Danis. Jadi itu mah karena kita masih serikatnya Belanda, jadi kita diatur. Masih ada pertanyaan. Danis, dengarkan. Di wadah APRIS, itu mereka nggak pernah akur. Ribut terus. Si orang KNIL merasa malu ke TNI, TNI merasa dendam ke APRIS. Itu diadu domba oleh Belanda, melemahkan TNI. Kalau TNI sudah lemah, gampang kan Belanda masuk lagi. Danis, nanti itu akan Belanda benar-benar ngaco Indonesia lagi ketika APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Jelas ya? Itu memang karena dibentuk oleh Belanda. Jelas, Bu, jelas. Makasih. Ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, kita ke APRA. Tapi Ibu sambil nunggu, gimana? Iya. Hendrik, gimana Hendrik? Kan itu kan katanya kan dibagikan KNIL sama TNI kan.
itu kayak ada rasionya enggak gitu, kayak seimbang 50-50 atau TNI-nya lebih banyak gitu. Nah, harusnya Ibu pelajari itu ya. Tapi kalau yang Ibu lihat itu lebih banyak TNI. Jadi mungkin 75-25. Tapi walaupun 75-25, Hendrik tetap meresahkan. Karena ini dari golongan yang berbeda. Ya, banyaknya TNI. Karena memang Kenil juga orangnya juga sedikit kan ya. Tapi inilah bumbu untuk merusak Indonesia, Hendrik. Pintar pertanyaanmu, Hendrik. Ada lagi? Oke, makasih. Sebelum ke yang lain. Tanya lagi? Tidak, kalau nggak tanya kita ke APRA ya. Kita ke APRA. Nah, kita menuju ke APRA. Harusnya nanti kamu bisa mengcopy ya. Caroline, udah ada Caroline? Kayaknya belum ada ya? Udah, Bu. Alhamdulillah, Caroline, cantik. Kamu TTS belum ya sama kuis ya? Coba ingat-ingat. TTS itu udah 3 minggu jatahnya. Tadi kalau M. Ilyas mengakui iya Bu. Oke, kalau iya Bu adalah nanti dia pasti akan membuat ya. Nah, kalau Caroline masalahnya di mana ini? Sama kuis. Jadi dua-duanya kamu belum, Caroline? Ya, kita mulai ke APRA ya. Baca baik-baik, dengarkan baik-baik, nanti akan memunculkan pertanyaan kembali ya. Nah, latar belakangnya. APRA merupakan pemberontakan yang paling awal terjadi setelah Indonesia diakui kedaulatannya oleh Belanda. Hasil konferensi meja bundar yang menghasilkan suatu bentuk negara federal untuk Indonesia dengan nama RIS, Republik Indonesia Serikat. Suatu bentuk negara ini merupakan suatu proses untuk kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia. Karena memang hampir semua masyarakat dan perangkat pemerintah di Indonesia tidak setuju dengan bentuk negara federal. Tapi juga tidak sedikit yang tetap menginginkan Indonesia dalam bentuk negara federal. Hal ini menimbulkan banyak pemberontakan atau kekacauan yang terjadi pada saat itu. Pemberontakan ini dilakukan oleh golongan tertentu yang mendapatkan dukungan dari Belanda. Karena merasa takut jika Belanda meninggalkan Indonesia, maka hak-haknya atas Indonesia akan hilang. Angkatan Perang Ratu Adil di bawah pimpinan Kapten Raymond Westerling merupakan gerakan yang didalangi oleh golongan kolonialis Belanda. Salah satu landasan bagi gerakan APRA ini adalah kepercayaan rakyat Indonesia akan datangnya Ratu Adil. Westerling memahami bahwa sebagian rakyat Indonesia yang telah lama menderita karena penjajahan, baik oleh Belanda atau Jepang, mendambakan datangnya suatu masa kemakmuran seperti yang terdapat dalam ramalan Jayabaya. Ada pertanyaan? Atau udah enggak? Udah habis ya, Pak? Habis ya? Ada pertanyaan? Kalau enggak, lanjut. Tat. Ya, ada pertanyaan nggak? Ibu ngeliat sana-sana sendiri, Pak.
Ya, ada pertanyaan nggak, Neng? Diulangi lagi ya. Jadi, ternyata ada pemberontakan yang dikenal dengan nama APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Pimpinannya siapa? Pimpinannya adalah Westerling. Nah, Westerling ini mengadakan APRA karena ada ramalan Jayabaya. Di Jayabaya disebutkan bahwa suatu hari nanti Jawa ini akan adil. Karena ada Satrio Piningit. Satrio Piningitnya itu memiliki ciri-ciri badan tegap, hidung mancung, dan keturunan Turki. Nah, si Westerling ini kemudian menggunakan ramalan itu. Oh, gua banget. Nah, makanya akhirnya dibentuklah Angkatan Perang Ratu Adil supaya rakyat percaya bahwa Satrio Piningit yang diharapkan itu akan hadir, yaitu dalam diri Westerling. Nah, pada waktu itu sebenarnya Westerling tidak menginginkan Risk. Karena apa? Dia sudah menguasai wilayah Pasundan. Pasundan adalah daerah boneka-bonekanya Belanda pada waktu itu. Jadi dia ingin tetap Pasundan berdiri dan tentaranya adalah APRA. Ke materi, Pak. Ya. Nih, pemberontakan ini dilakukan oleh golongan tertentu yang mendapatkan dukungan dari Belanda karena merasa takut jika Belanda meninggalkan Indonesia, maka hak-hak atas Indonesia akan hilang. Jadi dia masih merasa ketakutan, kesejahteraannya akan berkurang. Angkatan Perang Ratu Adil di bawah pimpinan Kapten, ini udah Jayabaya tadi udah Ibu sebutkan ya. Kronologinya, Neng, pada bulan Januari 50, APRA mengajukan ultimatum kepada pemerintahan Indonesia dan negara Pasundan yang isinya tuntutan agar APRA diakui tentara Pasundan dan keberadaan negara Pasundan tetap dipertahankan. Nah, ternyata karena Hatta merasa ini hanya satu kelompok orang Belanda saja tidak digubris. Nah, ternyata karena Hatta tidak menggubris, ultimatum itu kemudian dilanjutkan dengan melakukan teror. Pada tanggal 23 Januari 50, APRA menyerang kota Bandung dan berhasil menduduki markas divisi Siliwangi. Akibatnya, 79 orang anggota APRIS gugur, termasuk Letnan Kolonel Lembong. Pemerintahan RIS menempuh dua cara untuk menumpas pemberontakan APRA, yaitu dengan melakukan tekanan terhadap pimpinan Belanda dan melakukan operasi militer. Jadi, pemerintahan kita Hatta protes. Lah, kan kita sudah diakui kedaulatannya. Kenapa kok ini masih ada rongrongan? Nah, nanti Van Frieden segera akan mengenyahkan pemberontakan si Westerling. Jadi, komisaris tertinggi pada waktu Belanda di Indonesia adalah Van Frieden. Perdana Menteri RIS Muhammad Hatta mengutus pasukannya ke Bandung dan mengadakan perundingan dengan komisaris tinggi Belanda di Jakarta. Hasil perundingan, Westerling didesak untuk meninggalkan kota Bandung. Gerakan APRA semakin terdesak dan terus dikejar oleh pasukan APRIS bersama rakyat. Dan akhirnya gerakan APRA dapat ditumpas. Ini Kang Neng 23 Januari. 24 Januarinya. Tetapi petualangan Westerling belum berakhir. Dia melanjutkan perjalanannya ke Jakarta. Dia merencanakan suatu gerakan untuk menangkap semua menteri RIS yang sedang menghadiri sidang. Dia ingin membunuh Hamengkubuwono IX sebagai Menteri Pertahanan, Sekretaris Jenderal Keamanan, yaitu Ahli Budiarjo, dan pejabat kepala staf Angkatan Perang, yaitu Simatupang. Jadi dia ingin membunuh siapapun orang di Indonesia yang mumpuni untuk mempertahankan atau punya tugas untuk pertahanan di Indonesia. Gerak cepat dulu. Gerakan tersebut dapat digagalkan karena sebelumnya sudah diketahui cara rencananya oleh jajaran petinggi kita. Kemudian, Neng, perhatikan di sini kamu boleh bertanya. Kemudian diketahui dalangnya adalah Sultan Hamid II. Dia adalah menteri kita, menteri RIS. Hanya dia tidak punya departemen. Jadi Sultan Hamid II ini ternyata bergabung dengan APRA untuk menjadikan negara Pasundan sebagai negara federal dengan tentaranya Angkatan Perang Ratu Adil. Siapakah Sultan Hamid II? Dia adalah Raja Pontianak yang punya kedudukan di RIS. Dia menjadi menteri tanpa portofolio, jadi nggak punya departemen. Dia hanya ngurusin tentang surat menyurat ke luar negeri. Makanya dia marah.
dia ingin menjadi Menteri Pertahanan. Tapi kok diberikan kepada Hamengkubuwono. Nah, akhirnya dia bekerja sama dengan APRA karena dijanjikan. Nanti kalau APRA berhasil, yang menjadi Menteri Pertahanan adalah Sultan Hamid ini. Si menteri yang nggak punya departemen ini. Nah, akhirnya si Sultan Hamid ditangkap, Westerling bisa melarikan diri ke Singapura dengan menggunakan pesawat Belanda, yaitu Catalina. Sampai akhir hayatnya, si Westerling tidak pernah dihukum sebagai penjahat perang karena selalu dilindungi oleh Belanda. Dikit dulu sebelum kamu. Tujuan APRA adalah mempertahankan bentuk federal di Indonesia dan mempertahankan tentaranya sendiri, yaitu APRA. Tidak ingin menjadi APRIS. Ya. Nah, ini Raymond Westerling. Kemudian itu orang yang di bawah itu katanya adalah Letkol Lembong yang asal ketemu TNI langsung di berondong peluru. Ini Pak. Itu Neng, ada pertanyaan Neng. Ada pertanyaan, masih lumayan waktunya masih 13 menit. Jadi Ibu ulangi lagi ya. Jadi setelah tadi, posisikan kamu, Gilang dan kawan-kawan, posisikan kamu itu sebagai Soekarno dan Hatta. Betapa capeknya. Baru kita menegakkan kemerdekaan, ingin kembali ke negara kesatuan, ada gangguan-gangguan seperti PKI. Ada gangguan DITII dengan 5 wilayah. Ada lagi tambahan, orang Belanda merasa takut ekonominya di Indonesia terancam karena perkebunan, perusahaan itu masih banyak miliknya di Indonesia. Akhirnya buat teror supaya Indonesia lemah, supaya bisa dikuasai lagi. Salah satunya adalah APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, yang mengatasnamakan dengan ramalan Jayabaya, bahwa suatu nanti Jawa akan makmur karena muncul hadir seorang Satrio Piningit dengan ciri-ciri khas begitu. Akhirnya si Westerling merasakan dirinya lah yang akan mengadilkan Indonesia, walaupun tanda kutip, karena dia sebenarnya ingin merongrong Indonesia. Nah akhirnya dia mengancam kepada pemerintahan Indonesia yang baru diakui Desember 49. Ingat, 27 Desember kita diakui kedaulatan. 23 Januari sudah terjadi keributan. Makanya nanti Hatta minta, loh tanggung jawab dalam negeri Belanda. Kok Indonesia masih ada yang melakukan rongrongan. Orang Belanda lagi. Nah, itulah tujuan dari Westerling. Ada pertanyaan? Dan tujuan yang utama, dia ingin membunuh para menteri. Menteri yang mumpuni di bidang pertahanan. Ternyata dia dibantu oleh orang Indonesia. Menteri Indonesia, itu Sultan Hamid. Kenapa Sultan Hamid membantu? Karena kecewa. Kecewanya apa? Dia ingin menjadi Menteri Pertahanan. Tapi dia hanya dikasih departemen tanpa, menteri tanpa departemen. Ada pertanyaan? Di APRA ini, kalau DI sudah dulu deh. Di APRA ini ada pertanyaan? Lumayan, masih 10 menit lagi. Kamu masih ada 3 pertanyaan, boleh. Enggak? Ibu kasih cerita sedikit. Nah, tokoh Sultan Hamid